Cerita dongeng Roro Jonggrang dan Candi Sewu yang serat makna. Cerita legenda ini membuka pintu menuju warisan kekayaan budaya Yogyakarta yang begitu terkenal. Bagi yang pernah menjelajahi keindahan candi-candi seperti Candi Prambanan di tengah gemerlap Yogyakarta, tak akan lengkap rasanya tanpa meresapi kisah luar biasa yang menghiasi sejarahnya. Siapa sangka, di balik kemegahan candi-candi tersebut, tersembunyi rasa patah hati seorang laki-laki yang memperkuat akar cerita ini. Jadi, mari kita gali lebih dalam dan nikmati keindahan kisah ini untuk menghargai warisan yang tersembunyi di balik batu-batu candi yang megah. Dalam legenda zaman dahulu, kita dihadapkan pada kisah seorang raja berwujud raksasa yang bernama Prabu Baka. Dalam keangkuhan dan kelaparan akan kekuasaan, Prabu Baka dikenal sebagai raja yang rakus, tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Sifatnya yang egois membuatnya tenggelam dalam dunianya sendiri, tanpa memedulikan apakah rakyatnya bahagia atau menderita. Tak kalah menarik, ada Pati Gupala yang setia mengikuti langkah Prabu Baka, selalu tunduk pada setiap keinginan sang raja. Sebuah cerita yang menghadirkan nuansa legenda dengan kekuasaan, kesetiaan, dan sifat manusia yang kompleks. Dalam kelanjutan cerita yang seru, pada suatu hari, Prabu Baka memutuskan untuk memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Keinginan sang raja yang tak pernah puas dengan kekayaannya ini membawanya ke kerajaan lain yang terkenal karena kekayaan dan kelimpahan. Dengan penuh strategi dan kejutan, Prabu Baka bersama pasukannya dan setia Pati Gupala tiba-tiba menyerang kerajaan Pengging, menciptakan babak baru dalam perjalanan legenda ini. Dalam kemarahan besar, Bandung Bandowoso, sang putra kerajaan Pengging, mempersiapkan pasukan tangguh untuk membalas serangan yang menimpa kerajaannya. Dengan kepemimpinan yang tegas, Bandung Bandowoso menghadapi pertempuran yang membara. Di medan perang, takdir membawanya bertemu dengan Prabu Baka, raja yang menjadi biang keladi konflik ini. Dalam duel yang ganas, keduanya saling berhadapan, mengukir kisah seru di medan peperangan. Puncaknya, Bandung Bandowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka, memaksakan musuh untuk meninggalkan medan perang saat kematian sang raja terungkap. Meskipun Pati Gupala memerintahkan pasukannya untuk pulang, Bandung Bandowoso masih haus akan kemenangan. Dengan tegas, ia memerintahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Prabu Baka hingga ke kerajaan musuh, melanjutkan perjalanan penuh ketegangan dalam legenda ini. Dengan penuh keberhasilan, Bandung Bandowoso berhasil mengalahkan seluruh pasukan Prabu Baka. Namun, ketika ia melangkah ke dalam istana sang raja, kejutan besar menghampirinya. Terbelalaklah mata Bandung Bandowoso saat ia menemukan seorang gadis yang begitu memesona, Roro Jonggrang, putri cantik Prabu Baka. Sungguh tak terduga bahwa di balik sosok raksasa sang raja, tersembunyi seorang putri seanggun Roro Jonggrang. Dalam sekejap, Bandung Bandowoso tak dapat menahan diri dari pesona gadis itu, dan cinta pun mekar di hatinya. Pesona kecantikan Roro Jonggrang terus menyelimuti pikiran Bandung Bandowoso, membuatnya sulit untuk berhenti memikirkannya. Kegelisahan hatinya menciptakan gelombang keinginan yang begitu kuat hingga membuatnya sulit tidur. Namun, dengan tekad yang tak tergoyahkan, esok harinya, Bandung Bandowoso menyalurkan keberaniannya dan dengan penuh sopan bertanya kepada Roro Jonggrang apakah ia bersedia menjadi istrinya. Roro Jonggrang terkejut setengah mati ketika diundang untuk menikah oleh Bandung Bandowoso. Dalam hati yang penuh kegelisahan, ketakutannya semakin tumbuh karena Bandung Bandowoso adalah sosok yang telah mengakhiri kehidupan ayahnya. Meski demikian,
terbesit dalam pikiran Roro Jonggrang sebuah ide licik untuk menghalangi Bandung Bondowoso menikahinya. "Terserah padamu, aku akan menikahimu asalkan kamu mampu memenuhi 2 syarat yang aku tentukan," ucap Roro Jonggrang dengan mata berkilat penuh kelicikan. Tentu saja, Bandung Bondowoso menyambut kabar tersebut dengan kegembiraan yang tak terhingga. Ia dengan tulus siap menjalani setiap syarat yang akan diberikan oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang dengan tegas menyatakan, "Aku ingin kamu membangun sumur dan 1000 candi dalam 1 malam." Bandung Bondowoso tanpa ragu menyetujui permintaan tersebut. Dengan semangat yang membara, tanpa membuang waktu, Bandung Bondowoso langsung memulai tugasnya, menggali tanah untuk menciptakan sebuah sumur. Sumur megah dengan aliran air yang deras berhasil diciptakan oleh tangan mahir Bandung Bondowoso. Melihat keberhasilan tersebut, Roro Jonggrang mulai merasa gelisah. Dan kini tugasnya adalah mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal dalam misi yang sulit ini. Dengan tekad yang kuat, Bandung Bondowoso melangkah untuk menyelesaikan syarat kedua, yaitu membangun 1000 candi. Ia sadar bahwa tugas ini tak mungkin selesai dalam 1 malam hanya dengan tenaganya sendiri. Dengan bijak, Bandung Bondowoso memohon bantuan dari para makhluk halus yang mendiami sekitarnya. Ribuan makhluk halus datang merespon permintaannya, dan bersama-sama mereka mulai membangun candi-candi yang megah. Dalam kegelisahannya, Roro Jonggrang menyaksikan 999 candi megah yang sudah berdiri kokoh. Untuk mengelabui Bandung Bondowoso, ia membangunkan seluruh perempuan di kerajaannya agar bersama-sama menumbuk lesung, menciptakan kesan bahwa fajar telah tiba. Seiring dengan itu, suara ayam pun mulai berkumandang. Para makhluk halus percaya bahwa pagi telah tiba, dan dengan cepat mereka meninggalkan tempat itu. Dalam keadaan marah dan kesal karena ditipu oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso tidak mampu menahan amarah yang memuncak. Dengan emosi yang meluap, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang, menjadikannya batu dan menempatkannya dalam candi sebagai bentuk hukuman. Genap sudah 1000 candi yang diminta Roro Jonggrang saat Roro Jonggrang berubah menjadi batu dan terdapat di dalam candi. Bandung Bondowoso merenung menyesali perbuatannya. Meski begitu, tak ada jalan kembali. Kejadian tersebut telah menjadi kenyataan. Kini, candi-candi ini telah menjadi destinasi wisata yang sangat diminati di Yogyakarta. Bahkan, muncul mitos yang menyatakan bahwa pasangan yang berkunjung ke Candi Prambanan sebelum menikah akan mengalami perpisahan setelah pulang, sebab cinta mereka dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Mitos ini menyimpan kisah yang menarik, bukan? Dalam perjalanan legenda ini, kita menyaksikan konflik kekuasaan, kesetiaan, dan sifat manusia yang kompleks melalui karakter Prabu Baka dan Setyapati Gupala. Pertempuran antara Prabu Baka dan Bandung Bondowoso membawa kita pada klimaks yang memukau, di mana takdir menghadirkan Bandung Bondowoso pada pertemuan yang tak terduga dengan putri cantik, Roro Jonggrang. Cinta yang tumbuh di hati Bandung Bondowoso menghadirkan serangkaian tantangan yang sulit. Dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang, kesetiaan dan keberanian Bandung Bondowoso teruji saat ia membangun sumur dan 1000 candi dalam 1 malam, didukung oleh ribuan makhluk halus. Namun, kelicikan Roro Jonggrang dan keberhasilannya dalam mengelabui Bandung Bondowoso membawa kita pada tragedi. Dalam amarahnya yang tak terbendung, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu dan menyimpannya di dalam candi sebagai hukuman. Meski demikian, kejadian ini menyimpan warisan berharga bagi Yogyakarta. Menjadikan candi-candi ini sebagai destinasi wisata yang populer, mitos yang berkembang seputar Candi Prambanan menambah nuansa misteri dan keindahan, mengajak kita merenung pada kekuatan cinta dan konsekuensi dari tindakan yang cerdik. Mari kita terus menggali kekayaan budaya dan makna di balik kisah-kisah luar biasa seperti ini. Sampai jumpa dan salam legenda.